Baik, setelah kalian belajar mengenai agen, kita akan melihat agen di dalam reinforcement learning. Kita mengingat kembali apa itu reinforcement learning, di mana kita tahu bahwa pembelajaran terawasi atau supervised learning itu adalah jenis pembelajaran yang paling sederhana dan paling banyak dipelajari ya. Nah, sekarang bagaimana seorang agen dapat mempelajari perilaku ketika tidak memiliki guru? Jadi kalau yang pembelajaran terawasi itu seolah-olah ada gurunya yang mengajari. Nah, bagaimana kalau sekarang agen itu tidak memiliki guru? Bagaimana kita memberitahu cara melakukannya? Di mana agen tersebut memiliki tugas untuk dilakukan, kemudian membutuhkan beberapa tindakan di lingkungannya atau di dunianya. Lalu di beberapa waktu kemudian ia mendapatkan umpan balik yang memberitahu seberapa baik kinerjanya dalam melakukan tugas. Nah, jenis agen yang seperti ini itu adalah jenis agen yang dia melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dia harus melakukan secara kreatif. Nah, masalah seperti inilah yang disebut dengan pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, di mana nanti agen akan mendapatkan penguatan positif untuk tugas yang dilakukan dengan baik, dan dia akan mendapatkan penguatan negatif untuk tugas yang dilakukan dengan buruk. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membuat agen itu bertindak di dunianya di mana dia mempunyai goal untuk memaksimalkan imbalan atau reward. Agen itu harus mencari tahu apa yang membuatnya mendapatkan reward and punishment atau hadiah atau hukuman. Bentuk seperti ini dikenal sebagai permasalahan penugasan kredit atau credit assignment problem. Pendekatan pembelajaran penguatan itu dapat digunakan untuk melatih komputer melakukan banyak tugas. Seperti yang paling sering adalah untuk game ya, contohnya untuk backgammon atau chess playing, atau bisa juga untuk scheduling ya, job job scheduling. Nah, yang paling umum juga dipakai untuk robot ya, di mana dipakai untuk mengkontrol robot. Contoh implementasi dari reinforcement learning itu misalkan pada permainan catur, di mana dia akan mendapatkan reward ya pada akhir dari permainan. Kemudian misalkan permainan pingpong, jadi rewardnya diberikan setiap skor didapat ya. Lalu misalkan permainan yang melibatkan animals ya, di mana dia akan mengalami kelaparan, kesakitan, itu berarti dia merupakan negatif reward. Sedangkan kalau dia dapat makan gitu ya, maka dia itu dianggap sebagai positif reward. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara reinforcement learning dengan supervised learning, di mana supervised learning ini dia terdiri dari data yang kita sebut dengan sampel, dan dia punya kelas ya, punya kelas di mana kelas itu yang berfungsi sebagai penunjuk jalan gitu ya, atau gurunya. Kelas inilah yang kalau di dalam supervised learning ini sebagai gurunya. Jadi kalau dia punya sampel seperti ini atau example seperti ini, dia masuk ke kelas apa, nah itu akan memandu ya, pembelajaran. Nah, kalau reinforcement learning ini
Dia bentuknya adalah satu keadaan ya, yang satu keadaan atau situation gitu ya. Nah, kemudian nanti dia dapat reward atau punishment. Ada satu keadaan lain, kemudian dia mendapatkan reward atau punishment. Nah, ini bedanya. Jadi, kalau diformalkan, dinyatakan dalam bentuk formal, formal matematiknya, maka eh, dia dinyatakan sebuah model RL atau reinforcement learning itu dinyatakan sebagai himpunan state atau keadaan. Kemudian dia ada himpunan action, ya, sebut saja A1 sampai dengan AK. Lalu dia akan ada nilai hadiah di akhir setiap percobaan. Hadiah ini bisa positif, bisa negatif. Jadi dimaksud hadiah di sini adalah berupa penghargaan, baik itu reward maupun punishment. Kemudian outputnya itu berupa pemetaan dari keadaan ke tindakan. Jadi bentuknya berupa eh, peta, map dari keadaan situasi A misalkan kemudian menjadi tindakan apa. Contoh, ada driving agent yang sebut saja Alvin gitu ya, di mana yang menjadi state-nya itu adalah konfigurasi dari mobilnya. Konfigurasi dari mobilnya, di mana kemudian dia learn-nya adalah belajar untuk action dari steeringnya untuk setiap kondisi ya, apakah dia menyetirnya membelokkan ke kiri, membelokkan ke kanan itu adalah actionnya ya, steering actionnya, di mana untuk setiap kondisi. Nah, kondisinya apa? Kondisinya ya konfigurasi di mana lokasi dari car atau apa dari mobil tersebut. Begitu. Next, kita akan membahas seperti apa contoh algoritma dari agent.